Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa sami wa dzurriyyati wa tanashana sunnah dirakatul muqarrabin husan ila mu'alifatil kitab ba'ali ma'sum summa yakun langsung summa husan ba'ana umatina wa tatina wa tatina summa syumma syaihina husan ila mahadina asqiya malang dalam bili wa asanti wa libain lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nashahadu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 68. Tolong ada yang cek ya. Connect semua enggak ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun, tambahan. Rawah meriwayatkan sapa Ibnu Majah wa nahwahu. Wa kana lana sapa Utsman radhiyallahu an idza ra'a nalikane melihat sapa Utsman ahadan ing seseorang yang zidunahu yang menurunkan sapa sahabat hu ing ahad al qabro ing kubur ansada mongko melantunkan apa nasib. Utsman itu diriwayatkan kalau ada orang wafat kemudian dimasukkan kuburan, Utsman bersenandung ini, bukan nyanyi ya, bersenandung. Senandung itu bukan nyanyi. Kok anak koncone meninggal dimasukkan kuburan Anda nyanyi, mbak kok nyanyi? Ini sunnah Rasul. Enggak, bersenandung, bernasib, membaca syair ini. Fa'in tanju minha tanju min di adimatin wa ila fa'ini la ikholuka najian. Fa'in tanju mongko lamun selamat sapa sira minha saking kubur tanju mongko selamat sapa sira min di adimatin dari sesuatu yang besar. Jadi kata Utsman, ahli kubur, ahli jenazah, kalau kalian di kuburan ini, sekarang dimasukkan kuburan, kalau di dalam kuburan ini Anda selamat, baik, maka insya Allah Anda nanti selamat di akhirat. Fa'illa, namun tidak selamat, fa'ini mengkosdini ingsun, ikula ikholuka, tidak bisa membebaskan, sapa ingsun ka ing sira najian, hale selamat. Anda di kuburan nggak selamat, nggak bisa baik, orang lain nggak akan bisa menyelamatkan kita. Ini hadis-hadis yang terkait dengan siksa kubur. Warawa lan meriwayatkan sapa Ibnu Majah an Anasin anil Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhum qala. Kuna ana sapa kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kalau tadi Utsman itu sering kalau pas beliau ziarah kubur, kemarin di pertemuan sebelumnya, Utsman itu diriwayatkan kalau ziarah kubur sering menangis. Karena beliau menyadari kalau kita nanti yang dikubur, kita belum tentu selamat. Betapa luar biasanya kalau kita nggak selamat. Para sahabat seperti itu. Anda pernah dengar riwayat Abu Bakar. Beliau suatu ketika ke pasar, kemudian beliau bukan ke pasar, dia jualan. Kemudian ada seorang pembeli, kemudian dia menawarkan. Pembeli tadi nggak mau. Kata pembeli tadi, barang Anda tidak bagus, sehingga saya nggak bisa beli. Kayak Anda sering kok, Mbak, saupil-upil Mbak. Kita nyacat barang. Ketika itu Abu Bakar jualan. Kemudian ada orang lain begitu melihat dagangannya Abu Bakar, orang itu nggak mau beli karena mengatakan, maaf, barang Anda nggak bagus, sehingga kemudian saya nggak bisa beli. Itu dialami Abu Bakar. Jadi Anda bisa bayangkan ada seorang sahabat besar jualan nggak laku karena pembelinya menganggap barangnya nggak bagus. Nah, ketika Abu Bakar sholat, kemudian baca ayat innallaha istara
Allah itu akan membeli jiwa kita dengan surga. Abu Bakar tuh langsung nangis. Kebayang dia punya jualan yang nggak dibeli orang, gara-gara dianggap barang kita nggak bagus. Kemudian Abu Bakar mikir, kalau barang daganganku yang nggak bagus tuh pembeli nggak mau, maka bagaimana kalau diri saya ini nggak bagus? Kira-kira Tuhan mau nggak beli saya? Coba itu lo langsung nangis. Nah kita ya, Allah, kepekaan kita beda. Utsman dikatakan kalau sering ziarah kubur kemudian beliau menangis karena membayangkan kalau beliau nanti di alam kubur kira-kira selamat enggak. Oke, ini tentang Utsman. Nah, sekarang ada hadis lain. Nabi pernah bareng sahabat yang lain yaitu Barok bin Azib radhiyallahu an qala kunna ana sapa kita iku ma'an Nabi. Suatu ketika saya bersama Nabi fi janazatin dalam kasus jenazah. Jadi kalau bahasa kita apa? Ngetutno jenazah itu apa? Takziah ya. Kalau takziah itu biasanya kan di rumah. Ini enggak, Nabi takziahnya kalau kita mestinya takziah itu tidak di rumah. Maksudnya tidak hanya di rumah, tetapi kita ikut nganter jenazah sampai dikuburkan. Nah, Nabi dengan sahabat itu takziah kemudian nganterin jenazah sampai ke kubur. Fajalasa. Kemudian duduk sapa Nabi ala safiril qabri di pinggir kubur. Jadi ketika mau turun jenazah diturunkan, Nabi ikut duduk di samping kuburan, di samping liang lahat. Fabaka lan mongko nangis sapa Nabi wa abka lan membuat yang lain menangis. Jadi Nabi menangis karena Nabi menangis, yang sahabat yang lain juga menangis. Kayak kita kan sering gitu ya. Lainnya nangis, malu nangis. Apa Mbak? Enggak, saya kelihatan dia nangis, saya pengen nangis. Siapa yang kemarin santri di sini tiba-tiba nangis di kamar? Ibu pas ketika itu lihat di kamar, dia nangis, ditanya, apa Nduk nangis? Enggak apa-apa Bu, kenapa? Saya pengen nangis aja kok. Kata ya anak santri kita itu top. Pengen nangis aja. Ya memang harus, enggak apa-apa lah menumpahkan tangisannya. Semoga dengan tangisan itu kemudian kita reda, kemudian selesai. Wa bakal wa abka hatta bala sehingga menjadi basah. Apa asaro tanah. Hebat banget ini. Nangisnya sampai tanahnya menjadi basah. Nah, kalau Anda, kita nangis paling yang basah apa nih? Matanya saja. Karena mungkin hanya sampai bajunya sampai basah. Seberapa banyak? Biasanya sampai basah, bawa ember. Itu lah di film India. Lihat film India. Siapa dulu teman-teman santri yang hobi India? Kalau nunggu di depan TV, kemudian bawa ember. Ada lagi yang suka ini, kalau lihat TV bawa Yasin. Karena yang didelok bal-balan. Jadi klub bolanya main, dia Yasinan di sini. Enak ya? Oh ada ternyata. Santriku yang bervariasi. Hatta bala sehingga menjadi basah apa asaro tanahnya itu sampai basah karena tangisannya Kanjeng Nabi dan tangisannya sahabat. Waqala lan ngendika sapa Nabi, ikhwani saudaraku limisli hadza, lihatlah jenazah ini, seperti inilah jenazah teman kita. Karena itu fa'a itu mongko mempersiapkan sapa sira. Kata Nabi, lihatlah saudara kita yang mati, yang wafat hari ini, yang dimasukkan kuburan, maka marilah kita mempersiapkan diri. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak bisa beramal lagi. Kita sudah selesai. Sama dengan kalau Anda dibilang, mata kuliah kita buat makalah individu. Besok deadline. Kalau telat, ya wassalam toh. Tapi kalau Ustaz biasanya sangat baik, masih dikasih toleransi lah, tetapi nilainya nggak bisa maksimal. Loh, kalau Ustaz dulu sih muda, sekarang muda juga ya. Sampai hari ini Ustaz masih masang, karena itu untuk melatih disiplin. Jadi
Saya bilang makalah disubmit, dikumpulkan lewat e-learning. Maksimal tanggal hari ini jam apa? Jam 23.59. Kalau selesai, tutup, close. Sistem akan close. Sehingga kemudian kita tahu siapa saja yang nggak mengumpulkan. Nah, akhirnya siapa yang nggak mengumpulkan, kirim lewat sistem lain. Dan kita sudah tahu, ini berarti yang telat KB. Ini kan sudah tinggal ngelis toh, nama ini berarti nggak akan maksimal. Ini kan artinya di dunia aja kita sistemnya begitu. Apalagi di akhirat kalau kita mati. Kalau kita mati kemudian masuk kuburan, apa yang bisa kemudian membela kita? Kalau kita tidak fa'idu, kalau kita tidak persiapkan sejak hari ini. Kala nanti kau sapa asy-syaikh wa rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i annahu sallallahu alaihi wasallam iku qala Innal abda saat temene seorang hamba iku idza wudi'a nalikane diletakkan fi qabri dalam kuburane wa tawalla dan berpaling dan pulang anhu saking qabri sapa ashabuhu para sahabate annahu stune abda tadi iku layas ma'u, yakti mendengar khafqa qori alihim ing suara detak sandale ashabuhu. Katakan Nabi, orang itu begitu dimasukkan kuburan, kemudian ditutup, begitu orang lain itu pulang, orang yang mayat di kuburan tadi tahu suara terompah kita. Suara sandal kita meninggalkan mereka. Idan sorofu nalikane pulang sapa mereka anhu saking jenazah atahu mongko nekani mendatangi ing jenazah sapa malakani dua malaikat. Begitu kita semua pulang maka datang dua malaikat. Siapa namanya? Mungkar Nakir. Mungkar Nakir itu akan datang setelah kita para takziah pulang. Karena itu Anda masih ingat kemarin ngaji Al-Kar, Nabi mengatakan kalau kita punya saudara, kemudian beliau wafat, maka jangan keburu pulang. Begitu yang lain pulang, marilah kita tunggu jenazah itu sampai sekira waktu yang dibutuhkan untuk menyembelih kambing, memasak, dan mendistribusikan. Kira-kira berapa jam? 3 jam. Kalau Anda punya kambing, lereng nyembelih, tiada tetet, dimasak, didistribusikan orang, sekitar 3 jam lah. Kalau kambingnya kecil. Ya kambingnya cukup banget. Sakodo ayam. Nah, jadi sekitar 3 jam. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, ketika itu teman kita, saudara kita yang wafat, sekarang lagi ujian. Kayak Anda ujian skripsi. Kita ujian skripsi itu padahal kita sudah kenal loh sapa sing uji. Dosennya kita sudah tahu. Itu aja malam gak iso turu. Coba. Loh, ini yang malaikat yang mau nanya kita itu belum pernah kita ketemu. Betapa kemudian luar biasanya perasaan itu. Karena itulah Nabi mengatakan, karena itu bacakan Yasin, supportlah teman kita jenazah yang wafat tadi. Sehingga ketika dia dikebumikan, kita nggak langsung pulang. Tapi bacakan Yasin, tunggui dia. Nabi tidak membuat jam, tapi waktu yang cukup untuk kira-kira menyembelih binatang kambing, memasak, dan mendistribusikan. Karena ketika itu kita jenazah akan mengalami ujian. Pertanyaan, walaupun pertanyaannya take home. Pertanyaannya take home, no? Takon kubur itu kan Anda kan sudah tahu. Kan sudah dibagi soalnya. Take home. Pada kita kuliah sudah dikasih nanti ujian tanggal ini, soalnya ini. Lesan, tapi soalnya sudah didistribusikan. Itu belum tentu kita bisa jawab toh, karena saking groginya. Kita yang tanya dosen, yang kita sudah kenal tiap hari, soalnya sudah dikasihkan. Begitu ketemu dosen, ngadep di depan, kita langsung hilang apa yang kita pelajari. Apalagi kemudian kita di alam kubur, yang antara hidup dan mati, kita nggak jelas. Karena kita itu antara hidup dan mati.
maka yang muncul adalah habit, kebiasaan. Apa yang kita tanamkan di dalam jiwa kita, itulah yang menjadi kebiasaan yang akan bisa menjawab. Sehingga nggak bisa, walaupun take home, belum tentu bisa jawab. Karena itu terkait dengan kebiasaan. Pada Anda, kalau Anda tidur kemudian ngelindur, ngerti ngelindur ya? Ngigau, kemudian ditanya, Mbak, maka tanyalah kebiasaan. Nanti dia akan menjawab kebiasaannya. Kalau dia biasa neng ngaji Quran, ditanya, Mbak, Fatihah, akan baca Fatihah. Mbak, apa biasanya? Naik santri. Masuk film India apa Mbak? Saya kan iso. Itu menjadi kebiasaan saja. Fayak idani mongko kemudian duduk sapa dua malaikat ni ing jenazah tadi fayakulani, kemudian akan bertanya lahu maring jenazah. Ma iku apa kunta ana sapa sira iku takulu ngucap sapa sira fi hadzal rajuli ing dalem laki-laki ini yaitu Muhammad. Kalau dalam bahasa kita, kamu kenal enggak dengan Muhammad? Fa amal mu'minu. Pertanyaan salah satu pitakon kubur, salah satu pertanyaan kubur adalah man nabiyuka? Siapa nabimu? Kenal enggak dengan Kanjeng Nabi? Anda bisa bayangkan kalau kita enggak sering selawat, kira-kira kita kenal enggak dengan Kanjeng Nabi? Begitu kan? Karena itulah yang saya sering sampaikan, paling enggak habis sholat itu kita baca selawat 100 kali, istighfar 100 kali. Sehingga istighfar itu sebagai permohonan ampun kita pada Allah dibaca 100 kali setiap habis sholat. Kenapa 100 kali setiap habis sholat? Karena Kanjeng Nabi itu istighfarnya 100 kali sehari semalam. Maksud kita yang enggak Nabi, podo mbek Kanjeng Nabi, atau malah kurang. Karena itulah paling enggak 100 kali. Kalau Nabi sehari semalam 100 kali, paling enggak kita sehabis salat 100 kali. Itu istighfar kita. Kemudian kita baca salawat sebagai upaya pendekatan kita kepada Nabi. Sehingga kalau kita itu kemudian besok, kita di akhirat, kemudian kita butuh syafaat, kemudian kita datang ke Nabi, paling enggak Nabi itu tahu, oh ini yang biasa baca salawat. Jangan sampai kemudian sebelah tangan itu apa namanya? Kita bilang ke Nabi, saya mohon syafaatnya, kemudian Nabi mengatakan, kok Anda minta ke saya, apakah saya kenal Anda? Coba betapa menyesalnya kita. Sama dengan Anda toh, tiba-tiba ada orang, Mbak ya Allah, Mbak tolong. Loh, sama kenal aku Mbak? Aku kenal sama Anda, kok sama minta tolong ke saya? Apakah kita saling kenal? Karena itulah kita baca salawat itu dalam konteks agar kita dikenal oleh Kanjeng Nabi. Salah satu pertanyaan kubur adalah ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Fa amal mukminu, anapun orang mukmin fayaqulu, mongko padha ngucap sapa mukmin asyhadu annahu. Jawabane asyhadu, bersaksi sapa ingsun annahu sedune Muhammad iku Abdullah wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Fayuqalu, kemudian disampaikan ungdur, lihatlah ilamak adika maring tempatmu minanari saking neraka akdalaka, yang kemudian mengganti ka ing sira sapa Allahu Allah bi kelawan nar ma'adan ing tempat fil jannati fayarohuma, kemudian melihat sapa ahli kubur huma ing surga dan neraka jami'an. Maka kemudian ditunjukkan, kalau kita bisa menjawab, kemudian ditunjukkan, kalau Mbak tempatnya, kalau Saman gak bisa menjawab, itu neraka. Karena Saman bisa menjawab, itu tempatmu di surga. Itu kalau jawab. Fa'amal kafiru, anapun orang kafir, wal munafiku, lan orang munafik, fayakulu. Adapun orang yang gak beriman, la adri, jawabannya. La adri tidak bisa sapa ingsun, ndak ngerti sapa ingsun, kuntu ana sapa ingsun akulu. Ma'ing barang yakulu, yang ngucap sapa nasu fihi. Kalau bahasa kita, maaf saya tidak tahu Muhammad itu siapa, karena di dunia dia tidak kenal. Fayuqalu, kemudian disampaikan la draita, bener kamu nggak kenal. Wala talaita, apakah juga engkau tidak memperhatikan, tidak talaita, tidak membaca. Kok iso?
Kanjeng Nabi yang segitu terkenalnya, kemudian kita nggak kenal Kanjeng Nabi apa, nggak pernah baca, nggak pernah memperhatikan. Sumayudrobu, kemudian dipukul sopo ahli kubur bimit rokotin dengan palu. Palu itu apa? Bahasa Indonesia nih. Ya palu ya. Saya kira bahasa Jawa atau bahasa Madura ya. Palu apa? Pokoknya ikulah alat pemukul. Bimit rotin kelawan palu min hadidin dari besi, durbatan dengan pukulan, baina udunai di antara kedua udun itu apa? Telinga. Berarti di antara kedua telinga, berarti kepalanya yang dipukul. Fayasihu mongko kemudian berteriak sayhatan yang sebuah teriakan yasma'uha yang bisa mendengar ha ing sayhah sapa man wong. Yalihi yang ada di dekatnya ilah sakolain kecuali manusia dan jin. Kata Nabi, orang itu kemudian disiksa di alam kubur. Semua makhluk bisa mendengar jeritan dia. Dua orang yang nggak bisa, yaitu manusia dan jin. Untung kita nggak dengar ya. Coba kalau dengar, gak doyan mangan. Sehingga kita bisa mangan enak, itu alhamdulillah. Jadi ketidaktahuan itu menjadi nikmat. Kita nggak tahu ada popcorn, apa ini? Corona yang terbaru kan namanya popcorn. Omikron. Nah, kita nggak tahu Omikron kan menjadi kenikmatan lah. Kita santai, nggak terlalu khawatir. Coba kalau delok berita, sekarang lagi rame antara Rusia dengan Ukraina. Bisa rasa turu. Tapi karena kita nggak tahu berita, ya kita iso ngorok, iso mimpi. Jadi ketidaktahuan itu salah satunya bisa menjadi nikmat. Ini malaikat yang jenazah yang disiksa itu semua bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Tapi kita bisa, kalau Anda punya kebiasaan tidak tidur sore, kalau setiap hari Anda tidur di atas jam 12 malam ya, bukan 12 siang. Mau tidurnya 12 siang. Kalau Anda yang biasa tidur di atas jam 12 malam, insya Allah Anda akan punya kemampuan itu. Walaupun tanpa wiridan. Apalagi kalau Anda wiridan. Tapi kalau melek cuma, Ustaz, saya udah biasa. Berapa hari? Sekali kemarin ngerjakan tugas. Yo enggak. Kalau hanya sekali dua kali, yo paling bisa mendengar suara siko, kucing. Wahda hadis ini iku yusbitu menetapkan syai'an ing sesuatu akhir ghairu maksud ditarjamati. Ing akhara yang lain ghairu maksud ditarjamati selain tujuan terjemah wa huwa iku su'alul qabri. Hadis ini sekali lagi juga menguatkan tema pembicaraan kita, yaitu tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Waroda fi ahadisa ukhra ing dalam hadis yang lain as-su'alu tawi pertanyaan an robbina saking pangeran kita. Wa dinina lan agama kita. Pertanyaan kubur itu selain man nabiyuka, siapa nabimu, juga man robbuka, siapa Tuhanmu. Jadi pertanyaan kubur kan kita sudah tahu. Satu, man robbuka. Kedua, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Satu lagi, madinuka, apa agamamu. Kan cuma 3. Mungkin 3 yang ketiga mungkin diskon. Sehingga cuma 2 toh. Yaitu man robbuka wa ma nabiyuka, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Barangkali pertanyaan yang ketiga menjadi diskon, kan jadi 2. Pertanyaan kubur hanya itu aja, kan akeh pertanyaan UTS. Biasanya Ustadz itu kalau UKS UTS itu pertanyaannya 10. Pertanyaan 10, satu soal nilainya 10, sehingga kalau betul semua 100. Ngoreksinya gampang. Jawabnya sih nggak gampang. Nah, kan gitu loh. Dulu soal itu cuma 5,
Tapi ternyata banyak mahasiswa yang bilang terlalu sedikit Ustaz. Ya udah kita tambahi. Kan kita orang baik. Jadi kurang soal ya kita berikan. Wahada soal. Utai pertanyaan ini huwa iku fitnatul qabri. Pertanyaan kubur itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian maksudnya. Alladzi fihi yang iku ing dalam alladzi yaqulu ngendika sapa Allah taala yusabbitu. Menetapkan sapa Allah alladzina amanu ing orang-orang yang beriman bil qauli kelan ucapan asabiti yang tetap fil hayati dunia ing dalam kehidupan duniawi wa fil akhirati lan dalam akhirat. Bagi orang yang beriman, maka pertanyaan itu akan bisa dijawab dengan mudah karena itu menjadi habit dia. Bagi orang yang enggak beriman, maka dia tidak akan bisa menjawab karena dia tidak terbiasa dengan itu. Wa yudillu lan menyesatkan sapa Allah al-zalimina ing orang zalim wa yaf'alu lan berbuat sapa Allah ma yasha. Wa fi hadzal qadri lan ing dalam semua ini yang telah diuraikan kifayatun utai kecukupan wa fawq kifayatin lan lebih dari cukup lil muslimi kedua orang Islam alladzi yuridu yang menghendaki sapa alladzi alwusula yang bisa sampai ilal haqqi maring sesuatu yang benar min tariqatihi saking dalane kebenaran. Hadis-hadis ini dan ayat mulai awal tadi kemarin ayat yang ditunjukkan oleh Mbah Ali Maksum, kemudian hadis-hadis semuanya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa di alam kubur itu ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Sehingga kalau ada orang kemudian tidak mengakui nikmat kubur dan siksa kubur, maka itu enggak benar. Ini mestinya dengan baca hadis tadi, yang hadisnya sahih. Ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada yang Muslim, ada yang diriwayatkan oleh perpaduan Bukhari dan Muslim, ada banyak. Tapi kan tetap aja ada orang toh yang kemudian tidak percaya. Kita diajari kalau ada orang nggak percaya, maka kita tahu bahwa ketidakpercayaan mereka itu tidak berdasar. Karena hadisnya jelas menunjukkan itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada orang-orang begitu. Jangankan cuma siksa kubur. Ada bahkan orang yang kemudian mengingkari sunnah. Anda masih ingat ada ingkar sunnah. Sehingga di antara orang Islam itu ada kelompok tertentu yang hanya mau menerima Al-Quran saja. Hadis nggak mau. Jadi itu yang disebut ingkar sunnah. Padahal Anda paham, kalau kita sholat, itu gak ada contoh nih, kecuali kita mengikuti sunnah Rasul. Karena di Quran tidak pernah menjelaskan tentang sholat. Quran hanya mengatakan aqimus sholat, lakukan sholat. Kemudian sholatnya caranya gimana? Itu kita hanya harus melihat Nabi. Dan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, lakukan sholat. Sehingga kalau kita itu ingkar sunnah, kita nggak akan bisa melakukan sholat. Tapi kita juga harus paham, ada orang yang kemudian begitu. Sehingga mereka hanya mempercayai Al-Quran. Cukuplah bagi kita Al-Quran. Hadis itu enggak. Alasannya adalah karena Al-Quran itu sudah fix, mutawatir, sementara hadis itu ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Salahnya mereka adalah hadis ini kemudian dipukul rata, dianggap semuanya enggak sahih. Nah, itu kesalahannya. Sementara kalau kita diajari, karena ada yang sahih, ada yang nggak sahih, kita pilih yang sahih. Tidak bisa kemudian ada hadis yang tidak sahih, kemudian yang lain kemudian dianggap tidak sahih. Sehingga kita diajari untuk mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana ada toh kita tidak anggap tak. Ada mutawatir, ada ahad. Ahad itu ada yang sahih, hasan, dhaif. Nah, kita lihat kalau dia mutawatir berarti kita bisa percaya. Kalau dia tidak sahih, maka kita tidak pakai. Sehingga kita cukup profesional dan proporsional untuk melihat hadis. Tidak semua hadis ditolak, tapi ada hadis-hadis yang kemudian bisa kita adopsi, kita jadikan dasar karena dia sahih. Tapi walaupun begitu, sebaliknya juga begitu. Tidak semua hadis bisa kita ikuti karena ada hadis-hadis yang dhaif. Nah, itu yang kita diajarkan untuk mana berpikir proporsional dan profesional.
Tapi sekali lagi kita harus paham, ada loh orang-orang yang jangankan siksa kubur, hadis pun semua ditolak, itu ada. Sehingga kita harus paham itu. Apa yang disampaikan oleh Mbak Ali Maksum, beliau mengatakan apa yang dijelaskan dalam satu bab ini sudah lebih dari cukup bagi kita untuk tahu bahwa siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Panas aluhu, maka kemudian meminta seperti tahu ing Allah Ta'ala husnat taufik, ing taufik yang baik, wal hidayati lan hidayah, wal afiyata lan ing afiyah, kesehatan, wa husnal khotimati lan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'almina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.